Nah, ini udah recording nih. Nungguin Pak Khairul dulu ya. Lalu saya tak Ini Pak, sudah siap ya Pak? Bisa dimulai Pak? ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman semua. Serta Pak Khairul sebagai guru dari Pendidikan Agama Islam kelas 12 MIPA 5. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bab 5 bagian tengah sampai akhir, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Namun sebelumnya, perbolehkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Amrita Devi Ayu Tunjung Biru, absen 7. Yang kedua ada Delvino Ananta, absen 11. Yang ketiga ada Hagia Sofia Dinla Imanisla, absen 17. Yang keempat ada Muhammad Raihan Afragiblan Maulana, absen 23. Yang kelima ada saya sendiri, Muhammad Syarif Nur Hakim, absen 24. Dan yang keenam ada Nashwa Akilah Putri, absen 28. Dan yang terakhir ada Ransi Raihan Majesta, absen 33. Ya, jadi langsung dimulai aja presentasinya. Ya. Yang pertama, tafsir dan penjelasan. Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Kemudian, wasiat selanjutnya adalah perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu. Hal ini juga diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari hadis nomor 5514 bahwa Rasulullah SAW sangat memuliakan seorang ibu, bahkan seakan-akan jasanya berlipat tiga dibanding ayah. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu semua adalah penekanan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang pentingnya berterima kasih kepada kedua orang tua, terutama ibu. Selanjutnya adalah kajian antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 sampai 14. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan tahmid, yaitu Alhamdulillah. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat baik bagi diri maupun bagi sesama sebagai perwujudan dari rasa syukur tersebut. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya merupakan kewajiban manusia. Salah satu perwujudannya adalah melakukan ibadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menurut Quran surat Ibrahim ayat 7, manusia yang tidak bersyukur berarti berbuat maksiat atau dosa dan mendapatkan siksaan disebabkan oleh syukur, disebabkan karena syukur itu merupakan kewajiban. Sesuatu yang melanggar kewajiban akan menerima sanksi atau ganjaran. Nah, bunyi dari arti dari surat Ibrahim ini yaitu jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambahkan nikmat baginya. Dan jika kalian kufur atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih.
Kemudian saya akan membacakan surat Ibrahim ayat 7 ini. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Kemudian ada hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. Kemudian yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ada terhindar dari siksa api neraka karena selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 5, dilipat gandakan pahalanya. Nomor 6, ditambahkan nikmatnya. Sebelumnya kami akan menampilkan sebuah video. Aku aja yang share-kan. Bentar ya. Ini masa nggak kelihatan ya? Nggak usah kelihatan. Aku senang. Tapi bingung aku senang. Tapi bingung aku senang. Aku senang, tapi heran aku heran. Dan aku pun bertanya pada semua ikan di kolam, tiadakah kau bosan di situ? Dan dia pun jawab, tiada bosan, walau berada di tempat sekecil ini, karena aku di sini setiap hari bersama Tuhan. Dan aku pun bertanya pada calon berjalan, kenapa kau hidup semalam? Dan dia pun jawab, tiada bersiap, walau hanya semalam aku hidup di dunia, karena dalam semalam dan aku hidup sebut Tuhan. Aku senang, tapi bingung, aku bingung. Aku senang, tapi heran, aku dia pun dalam bekerja bersama. Pak, ini ngadet Pak. Taruh ganti orang, jangan saya ngadet Pak. Kayak di mana gitu, ngadet. Di saya berapa FPS ya? Del, videonya lihat nampilin Del. Aku audio aja.
Bentar. Habis itu saya screen. Saya screen aja deh. Nah, Udah belum? udah. Di ini dah. Full screen lah. Coba setel. Aku senang, tapi bingung, aku bingung. Aku senang, tapi heran, aku heran. Dan aku pun bertanya pada semua ikan di kolam, tiadakah kau bosan di situ? Dan dia pun jawab, tiada bosan, walau berada di tempat sekecil ini, karena aku di sini setiap hari bersama Tuhanku. Dan aku pun bertanya pada laron-laron bercabang, kenapa kau hidup semalam? Dan dia pun jawab, tiada bersiap, walau hanya semalam aku hidup di dunia, karena dalam semalam aku hidup sebut Tuhanku. Aku senang, tapi bingung, aku bingung. Aku senang, tapi heran, aku heran. Dan aku pun bertanya pada sebut di sana, adakah kau rasa lelah bekerja? Dan dia pun jawab, tiada lelah, walau sepanjang hidup aku terus bekerja, karena setiap saat dalam bekerja bersama Tuhanku. Dan ikan pun jawab, tiada bosan, walau berada di tempat sekecil ini, karena aku di sini setiap hari bersama Tuhanku. Dan laron pun jawab, tiada tersedia, walau hanya semalam aku hidup di dunia, karena dalam semalam aku hidup sebut Tuhanku. Dan semut pun jawab, tiada lelah, walau sepanjang hidup aku terus bekerja, karena setiap saat dalam bekerja bersama Tuhanku. Dan aku bertanya pada Tuhan, sejauh apa hidup tanpa Tuhan? Dan aku bertanya pada hatiku, sedalam apa hidup tanpa Tuhan? Dan aku bertanya pada
diriku. Sekeras apa kerjakan aku banyak, dan aku bertanya pada jiwaku, sejauh apa hidup tanpa Tuhanmu. Dan aku bertanya pada hatiku, selama apa hidup tanpa Tuhanmu. Dan aku bertanya pada diriku, sekeras apa kerjakan aku banyak, dan aku bertanya pada jiwaku, sejauh apa hidup tanpa Tuhanmu. Dan aku bertanya pada hatiku, selama apa hidup tanpa Tuhanmu. Dan aku bertanya pada diriku, sekeras apa kerja tanpa Tuhanmu. Dan aku bertanya. Ya udah, itunya presentasinya udah, Apran. Satu lagi Pak, videonya Pak. Coba. Untuk menjelaskan bagaimana kita bersyukur. Jadi segala ibadah, segala aktivitas dilandasi dengan nilai syukur. Itu jauh telah lebih hebat, lebih bahagia, lebih senang. Coba. Begitulah. Oke. Nah, linknya sambil di-share langsung ya, apa aja ya. Hari itu berlalu. Hari berubah menjadi pekan-pekan kenangan saja. Karena mereka dulu yang hebat, bangsawan, para penguasa, semuanya mati di telan zaman. Yang tinggal hanya apakah dia orang paling baik dicatat dengan tinta emas, atau dia orang paling jahat dihujat, dicaci dan dimaki. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama yang baik atau nama yang buruk. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa hari ini dirubah Allah Ta'ala? Mengapa hari ini datang silih berganti dan kita ada di dalam zaman itu? Liya'lamallahu alladhina amanu. Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap istiqamah, siapa yang masih tetap beriman sampai hari ini. Khatib mengucapkan alhamdulillah, nikmat yang paling besar adalah nikmat istiqamah dalam iman dan Islam. Berapa banyak ketika hari berubah, yang dulunya dia adalah orang baik-baik, hari ini berubah menjadi tidak baik. Yusbihu mu'minan, pada waktu pagi dia beriman, wa yumsi kafiran, petang hari dia berubah menjadi kafir. Maka kita selalu meminta, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Berapa banyak yang dulu susah melarat, miskin, untuk sesuap nasi pun sulit, tapi begitu dilapangkan Allah rezekinya, tidak menjadi hamba yang bersyukur. Dia lalai, dia sangka itu karena jerih payahnya, dia kufur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siang hari ini, alhamdulillah, ada hamba yang disehatkan Allah, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang ditingkatkan Allah rezekinya, dia tetap bersyukur.
Ada hamba yang dinaikkan Allah kuasanya, dia tetap bersyukur. La in syakartum, kalau kamu syukuri nikmat itu, la azidannakum, pasti akan kutambah. Wala in kafartum, tapi ingat, kalau kamu kufur, kamu ingkar, inna azabi lasyadid, azabku amat sangat hebat, amat sangat dahsyat, amat sangat mengerikan. Berapa banyak orang di masa lalu mati dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah manusia. Diambil dari kata nasya, lupa. Dia tidak pernah ingat apa yang pernah ditimpakan Allah kepada kaum-kaum sebelumnya. Wa ila samud akhahum salihah, kepada kaum Samud diutus Nabi Saleh. Mana mereka sekarang? Punah, musnah, tidak ada lagi di atas muka bumi Allah. Wa ila Madyan akhahum Syuaibah, kepada kaum Madian diutus Nabi Syuaib. Mana mereka sekarang? Punah, musnah, tidak ada jejaknya di atas muka bumi. Wa ila Adin akhahum Huda, kepada kaum Ad diutus Nabi Hud. Tidak satu pun ada di atas muka bumi. Tapi orang tetap juga angkuh dan sombong. Memang itulah manusia yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang baik tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Umat ini dikatakan baik bukan karena banyak ibadahnya. Umat ini dikatakan baik bukan karena dia pergi bolak-balik ke kota Makkah Al-Mukarramah untuk haji dan umrah. Allah puji umat ini, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kapan? Bila umat ini disebut umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau sanggup mengingatkan saudaramu dalam kebaikan. Pagi ingatkan tentang siang, siang ingatkan tentang petang, petang ingatkan tentang malam, malam ingatkan bahwa esok pagi kita tetap berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan mungkar. Maka hari-hari yang sudah kita lewati di masa yang lalu, sanggupkah akan pulang kembali? Pepatah Arab mengatakan lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat terulang kembali. Apakah semua itu berlalu begitu saja? Tidak ada yang percuma, tidak ada yang gratis, tidak ada yang sia-sia. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita tegak di atas muka bumi ini, sejak kita diberikan nafas, diberikan hidup, diberikan nyawa, maka sejak itu kita ditanya, apa khalaqnakum abasa? Apakah kalian kami ciptakan sia-sia? Apakah kami sangka? Apakah kamu semua menduga bahwa kami menciptakan kamu, lalu kamu tidak akan kembali menghadap kami? Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang dapat terucap dari lidah orang beriman selain ucapan Astaghfirullahaladzim. Ampunkan segala dosaku di masa yang lalu. Aku lalai dan lupa ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang menghilangkan usia kami ya Allah. Kami tak tahu kemana umur kami selama ini. Berapa jam untuk perbuatan dosa, berapa untuk perbuatan maksiat. Padahal ketika tiba masanya, kami semua akan menghadapmu. Dan pada saat itu semua akan dihitung menit demi detik. Detik semuanya tak ada yang dapat dari luput panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas daripada pengawasan. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat hafazah kiraman mulia katibin, mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu semua yang kamu lakukan. Betapa waktu-waktu yang lalu itu tak dapat kita tebus dengan apapun selain kita perbaiki di masa yang akan datang. Tingkatkan kualitas salat berjamaah, tingkatkan membaca Al-Quran. Andai usia kita sudah lanjut, tak dapat kita jemput, maka kita didik anak cucu generasi akan datang menjadi generasi yang Qurani dan Islami. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 di antara yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mendapat naungan itu adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, wal iyadzubillah wa na'udzubillah, jangan sangka Allah tutup pintu taubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak terima taubat orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi taubat selain itu diterima, dibukakan Allah Ta'ala. Mari perbaiki anak menantu, cucu, kawan, sahabat, andai balat, ajak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu memperbaiki yang masa lalu, kita perbaiki masa yang akan datang. Di antara tujuan Allah mengapa dia buat kita masih hidup di akhir tahun ini, ya'lamallahu allazina amanu. Allah menguji siapa yang masih tetap dalam istiqamah iman dan Islam. Tujuan kedua, mengapa Allah buat hidup sampai hari ini? Wa yattakhidha minkum syuhada. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat siapa di antara kita ini yang layak untuk menjadi syuhada. Isyariman, hidup mulia, atau syahidan, atau mati syahid. Pilihan orang Islam tidak banyak. Kalau hidup mulia, kalau mati syahid. Jangan hidup hina, mati terlunta-lunta, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Hidup mulia atau mati syahid dipersaksikan oleh para malaikat. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti orang yang berjihad fi sabilillah, yang jauh meninggalkan kampung halaman, menuntut ilmu di perantauan. Jangan kau sangka kau anak yang terbuang, engkau adalah seorang syahid. Andai mati dalam perjalanan, maka matimu adalah seorang yang mati syahid. Mencari rezeki yang halal, meninggalkan anak dan istri demi untuk memberikan nafkah, menjaga diri dari riba, menjaga diri dari haram, menjaga diri dari syubhat. Ditinggalkan anak yang masih kecil, istri yang memerlukan kasih sayang. Kutinggalkan kalian bukan karena hawa nafsu, tapi ingin mencari yang halal. Tetesan air mata, penuh keringat dan kerinduan, munajat di tengah malam, dibayar Allah Ta'ala dengan tetesan darah seorang syahid. Man mata duna malihi, siapa yang mati membela kehormatan hartanya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Betapa seorang yang susah melarat hanya untuk menjaga diri dari yang haram dan syubhat, Allah muliakan dia. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah. Ramai kita di rumah Allah ini, yang paling kaya kah yang paling mulia? Tidak. Yang paling ganteng dan paling hebat kuasanya kah yang paling mulia? Bukan. Yang paling berilmu, buya, kiai, ulama, apakah dia yang paling mulia? Tidak ada jaminan. Tapi yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut terjerumus dalam riba, takut terjerumus dalam syubhat, takut makan haram, sehingga dia biarkan dirinya dalam kesusahan, susah dalam pandangan manusia, melarat dalam pandangan orang kaya, tapi hidup mulia dalam pandangan Allah, para malaikat, nabi dan rasul. Hari ini orang itu dikatakan bodoh, hari ini dia dikatakan goblok, hari ini dia dikatakan kamu tolol sekali. Mengapa tidak kamu pakai kekuasaanmu? Mengapa tidak kamu pakai kesempatan? Hidup hanya sekali, pakailah sesuka hati. Tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka, ya Allah. Ya. Udah ini Afra, udah videonya udah. Udah, Pak. Ayo dibuka sesi tanya jawab nak. Sambil tim presentasi
pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan ke individu. By name, by question, presentation. Ya, jadi sekarang dibuka sesi pertanyaan. Jangan di situ biar saya lihat ya. Kamu kalau di situ nggak bisa ngomong. Asal sudah berat kali ya rasa kamu. Udah pegal nih kerjaannya. Ini dipijit dulu kamu di belakang. Itu aja. Ya Allah, ya mantap. Ayo pertanyaannya mulai dari tim presentasi dulu atau dari audiens. Di note nama penanya, isi pertanyaan, nama penjawab, isi jawaban di sesi live sesi terakhir. Terus. Lagi. Mau nanya dong. Ya, silakan. Jadi kan ini kan poinnya adalah ini ya, apa kita menyembah Allah itu dengan sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, kalau misalnya kayak gitu niatnya gimana? Kan diajarin kalau mau ngapa-ngapain itu ada niatnya, harus dilafalin gitu. Nah, kalau kayak begini gimana? Kan ada yang niat untuk beribadah, ada yang niatnya buat misalnya buat kelarin ada yang nazar gitu kan, mau menuntaskan janjinya, ada yang mau bersyukur, ada yang mau berdoa. Ayo gimana? Ayo. Kalau nggak bisa ya Pak Khairul aja deh yang jawab. Karena saya juga nggak tahu, makanya saya nanya, makanya karena saya bingung saya nanya. Saya sih lebih berharap Pak Khairul yang jawab, karena kan ya Bapak kan yang ahli. Nanti Bapak jawab setelah selesai, yang lain nggak bisa jawab ya, supaya terjadi dialog, ada komunikasi multi arah. Ya. Kamu kelihatan kamera. Ya, di note dulu tuh pertanyaan. Pertanyaannya kami catat dulu. Ada lagi yang mau nanya? Nyata mungkin dari tim presentasi dulu yang mengajukan pertanyaan untuk mengonfirmasi apakah teman-teman itu menyimak dengan baik, kemudian ada komunikasi timbal balik, umpan balik, tidak satu arah komunikasinya, jadi bikin ngantuk. Coba kalau tim presentasi masing-masing orang wajib satu pertanyaan lah minimal. Ini kan materi-materi sosial yang bisa ditemui di setiap harinya.
Nah, pijit lagi. Pijit lagi. Ya tadi boleh. Ya. Aduh. Aduh. Ayo dari kalian dulu, kan banyak tadi tuh. Siapa aja tuh, Sarip? Biar bisa sambil di ini dicari. Materinya banyak itu. Ada Delvino, ada Amrita, ada Ransi, ada Afra. Untuk memperdalam aja, untuk mempertajam isi dari yang kamu sampaikan itu dengan bentuk dialog tanya jawab, jadi ada timbal balik. Enak banget ya, jadi kamu udah gede ya. Begitu. Sambil Bapak upload ini deh, laporan KBM kita nak. Ayo di linknya yang tadi, link videonya di copy sini boleh? Copy di chat aja. Sambil Bapak ngisi ya. Saya mau jawab pertanyaannya Ashraf. Jadi Ya. Ashraf nanya tentang bagaimana cara berniat untuk bersyukur pada Allah. Nah, menurut saya selama kita udah terucap di dalam hati, kita mau ini, kita mau itu udah dihitung sebagai niat. Jadi nggak usah pakai nawa itu lagi. Jadi kayak udah dicatat niat kita. Di gitu. Include gitu ya. Oh, begitu. Oke. Tapi Pak, kalau misalnya saya pengen ngelebarin sedikit, saya penasaran. Kenapa kalau misalnya kayak begitu cuman terbatas dengan kayak ya yang saya tahu ini kan rasa syukur ini. Kenapa cuma terbatas di situ? Maksudnya niatnya kita harus nawa itu. Kenapa cuma rasa syukur ini yang nggak ada? Nggak ada nawa itunya ya? Oh, kenapa tuh Pak? Maksudnya kan secara klasifikasi kan sama-sama niat, gimana tuh Pak? Iya. Kan kita pengen apa? Pengen ini
astagfirullah, apa namanya, pengen puasa aja baca niat, Ya, ya kan? betul Terus betul. kita pengen apa di masjid, pengen apa sih itu namanya, itikaf, ya Niatnya. itikaf kita niat itu. Mau sholat Kita dan pengen zakat niat, kita pengen wudu ada niat haji, gitu. umroh. Haji umroh ada niatnya. Terus kenapa rasa syukur gak ada? Bagi rasa syukur kan aneh. Ya. Ayo jawab lagi. Menurut saya, jadi rasa syukur itu kan muncul karena perasaan kita untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau misalnya untuk sholat, zakat itu kan ada perwujudannya. Nah, kalau misalnya syukur itu kan perasaan doang. Jadi untuk niatnya ya dalam hati aja, nggak usah harus ada niat khususnya karena nggak ada fisiknya gitu. Jadi nggak diciptain niat rasa syukur ya karena tiba-tiba muncul lagi itu rasa syukur, nggak ada suatu jadwal untuk bersyukur. Kayak sholat kan ada jadwalnya pagi, subuh gitu. Kan nggak ada, jadi nggak tentu itu tiba-tiba muncul aja. Ayo yang lain. Jadi harus ada perwujudannya gitu ya, menarik. Kira-kira bahasanya Nashwa ini. Sholat ada momentum waktu, puasa juga ada momentum waktu, bayar zakat juga dia ada momentum waktu, tidak setiap saat. Betul. Haji juga itu ya Nashwa ya. Bapak ini deh, Bapak tengahin. Ya. Bapak tengahin tambahannya. Di materi itu, syukur itu kan ada dua ya sebetulnya. Ada syukur bil lisan, udah dibahas belum kemarin tuh, syukur dengan lisan. Kemudian syukur bil fi'li. Syukur dengan perbuatan. Jadi syukur dengan lisan apa? Oh, alhamdulillah masuk 34. Oh, alhamdulillah hari ini kuota masih ada, jadi bisa ikut presentasi. Oh, alhamdulillah sudah sembuh dari ini. Itu lisan. Kalau syukur dengan perbuatan itu yang berbentuk tindakan. Jadi semua dasar atau landasan, apa bahasanya sebagai pondasi bangunan. Kalau bangunan, pondasi dari ibadah kita itu tidak semata-mata wajib. Kalau hanya wajib yang tertanam dalam pikiran kita, dalam hati kita, oh karena wajib saya sholat, karena wajib saya berzakat, karena wajib saya haji dan lain-lainnya. Nah, jadi itu ada satu ada satu hal seolah-olah itu kita melakukan ibadah itu didasarkan hanya semata-mata kewajiban, jadi semacam beban. Jadi semacam beban. Sama dengan berjilbab ini kan anak-anak muda nih yang hidup di zaman milenial, hidup di zaman milenium hari ini. Kalau dia menggunakan jilbab itu didasarkan pada kewajiban, ya itu benar sih itu. Aspek fikihnya, ilmu fikihnya situ. Tapi kalau dia semata-mata hanya itu, dia akan terbebani dengan berjilbab itu, menutup aurat itu adalah sebuah kewajiban, jadi akan terbebani. Tapi ketika dia misalnya berjilbab, bentuk tindakan menggunakan jilbab itu adalah ungkapan rasa syukur dari emosional, dari pikiran, dari hatinya, bahwa Allah memberikan dia kesempatan untuk bisa menutup aurat sesuai dengan perintah Allah. Nah, sesuai dengan perintah Rasul, menutup aurat, karena di tempat lain dia bisa lihat, misalnya di negara muslim mayoritas, larangan berjilbab ada.
Nah, jadi timbul rasa menggunakan tindakan berjilbab didasari rasa syukur gitu. Jadi sesuatu yang berbarengan, tidak ya meniatkannya seperti bilang Naswa itu tadi hanya ada dalam hati gitu. Kalau lafaz niat nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori itu lafaz niat usolli fardhu zuhri, usolli fardhu subuhi, kemudian nawaitu an akhruja zakatal fitri, atau nawaitu shauma ghadin. Itu lafaz-lafaz niat itu sebetulnya adalah untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati, mantap hati. Jadi ikrar niat sebetulnya itu, niat yang sesungguhnya itu ada di dalam hati. Makanya teman-teman yang di Muhammadiyah atau di mazhab Hambali atau di luar mazhab Syafi'i, boleh Malikiyah, boleh Hanafiyah, sebenarnya tidak usah membaca-baca usolli katanya. Ya nggak masalah. Nah, hanya di dalam mazhab Syafi'i ditekankan, kamu diutarakan untuk membaca ketika mau sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Saya sengaja sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, mengikut imam, fardu karena Allah. Itu adalah untuk menguatkan, memantapkan niat yang sudah ada di dalam hati. Kalau di dalam hati kan tanpa diucarakan siapa yang tahu kan? Nah, maka kalau dalam definisi fikih, niat itu kan qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Itu kaidahnya itu. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Jadi melakukan sesuatu, menyengaja sesuatu berbarengan dengan melaksanakannya. Jadi niat sholat itu apa? Maka dibahas dalam fikih itu niat dalam sholat itu letaknya itu adalah dalam hati ketika antara kata takbiratul ihram, kata Allahu sampai bar. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Nah itu udah ada dalam hati sih. Saya niat sholat fardu 4 rakaat. Berkaitan dengan momentum-momentum itu sehingga perlu dikuatkan. Kalau yang dimaksud dalam materi kita ini adalah meningkatkan kualitas ibadah kita itu dari wajib menjadi rasa syukur. Rasa itu bagaimana menggambarkannya ya? Syekh. Apa? Mana serap? Fil qaidah. Oke, yujadu fil qaidah asyukru huwa ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Fa kaifa hadha kaifa ta'budullaha wa tashkuru ilaihi syai'ani mutafarriqani. Kaif? Lianna tashkuru ila Allah bita'budu ilaihi. كيف هذان متفرقان؟ لا ليس متفرقان يا أخي. Hakaza urid. Jadi maksud Bapak seperti ini. Ibadah itu adalah satu tindakan yang sudah memenuhi syarat dan rukun dari unsur syariat. Nah, lalu bagaimana supaya kualitas ibadah kita itu lebih bagus? Maka lakukan ibadah dengan pondasi syukur. Contoh misalnya, Bapak ikut berkontribusi sebagai pengajar di 34, tim pendidik di 34. Nah, Bapak ikut sebagai tim pendidik di 34 ini adalah bagian dari ibadah atau bagian dari rasa syukur, Bapak karena mungkin di
kesempatan lain banyak teman-teman guru-guru yang ingin ikut bergabung mengajar di 34 tapi tidak punya peluang itu. Jadi Bapak, ketika Bapak misalnya mengajar dengan dasar semata-mata kewajiban, ya sudah, maka terkesanlah hanya sebatas kewajiban dan semacam jadi beban. Tapi kalau Bapak mengajar dengan Bapak mengajar itu melakukannya dengan landasan syukur, Bapak syukur kepada Allah, ibadah kepada Allah, jadi ya Bapak tidak tanpa beban, adapun kendala, ada komplain, ada macam-macam. Nah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena yang dimaksud itu, yang ditujukan ridho Allah gitu maksudnya. Jadi kembali ke usernya, kembali kepada pelakunya itu, dia akan terasa lebih happy, lebih fun gitu loh maksudnya Ashraf. Hakaza yumkin bil lughatil arabiyyah. Law kana an-nasa law kana an-nasa aqamus sholata li'anna minal wajibati faqat fakana fi hayatihi aqumus sholah li'annal wajiba, aqumus shaum li'annal wajiba, aqumus zakat li'annal wajiba. Naam, ma fi mushkilah. Walakin yumkinu fi fil wadih hazil mas'alah al-maddah fi tarbiyatil islamiyah kun sholatan aqimi sholah li'anna sholah kana min faraidil min fardi min Allah, ya na'am. Walakin ta'malus shalah birridha. Ta'malus shalah apa namanya itu? نعم شيخ فهمت شيخ فهمت. Syukran lillah. Jadi kamu itu sholat, merasa sholat itu bagian dari rasa terima kasihmu kepada Allah gitu loh. Itu yang dimaksudkan materi itu. Bukan sesuatu yang terpisah, ibadah beda, syukur beda, enggak. Itu. فلذلك لا يجب أن يكون له لفظ. لا لفظ ليس واجب. ليس واجب. كما قال الشافعي ومذهبه ليس الواجب. ولكن تريد معتمدون للقلب معتمدون للفكر. تقوم الصلاة summa tuhijjul bait summa tasumu Ramadan, masa yumkin istidad. Jadi persiapan gitu loh. Ayo, syukran. Jazakallah Syekh. Kira-kira teman-temanmu tuh nyambung nggak ya apa yang kita omongin ini? Bapak Syekh, أريد أن أسمع ماذا Tadi saya cuma amin doang, Pak. Amin. Lupa saya pengen tahu pendapat Bapak aja. Yumkin mayu'azim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Syi'atul Islam. Ta'allamul arabiyyata wa'allimuhan nas. Siapa yang mensyiarkan agama Allah, siapa yang mengajarkan mempromosikan agama Allah, maka itu bagian dari takwa hati. Nah, pelajarilah bahasa Arab dan ajarkanlah bahasa Arab itu. Zalika min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah satu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kaifa likai باللغة العربية يمكن تفهم ماذا قال القرآن ماذا قال الأحاديث النبوية ليس اللفظ فقط ولكن لفظي ومعنوي اعتقادي وباطني. Jadi kalau memungkinkan kita bisa memahami bahasa Arab dengan benar, itu akan memudahkan kita makna-makna Al-Quran yang tertulis, tersurat, dan tersirat. Tertulis dan non tertulis gitu. Kan memudah-mudahkan kita memahami sunnah-sunnah Rasul. Itu kira-kira mafhumnya ya. Nggak jauh ya. Nggak jauh berbeda yang diberikan Naswa tadi, cuman ada penekanan-penekanan di bahasa itu dan penjelasan yang lebih rinci gitu kira-kira. Ada lagi definisi syukur itu Bapak dulu pernah baca dalam satu kitab itu, masih di pesantren. Syukrun itu mal muradu bisyukri. Syukrun tasarrafal abdu ma'an amallahu billahi wali ajli. Kana nas yatasarrafu makana fi malihi wa makana fi nafsihi lillahi wali ajalillah. Jadi segala nikmat yang dipunya oleh manusia, syukur hakiki, syukur yang sebenarnya itu adalah menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada manusia karena Allah dan tujuannya untuk ridho Allah. Gitu. Misalnya syukur dengan mobil Alphard yang kamu punya gitu. Nah, mobil Alphard itu kamu gunakan untuk sebagai kendaraan ke masjid. Kamu gunakan untuk sebagai kendaraan silaturahmi dengan keluarga, dengan nenek. Kamu gunakan untuk ke kantor yang dengan kamu ke kantor itu menghasilkan income yang bagus, sehingga dengan income yang bagus itu kamu bisa berbagi kepada yang tidak mampu, membayar zakat, berwakaf ke masjid, macam-macam. Gitu. Jadi itu maksudnya. Kalau di bahasa ilmu, materi kita ini masuk sebetulnya tazkiyatun nufus atau ilmu tasawuf. Akhlak tasawuf lah, lebih ringan bahasanya. Akhlak tasawuf. Syekh, afwan Syekh, mungkin intihal waktu. Udah habis waktunya ya? Iya, iya. Ya wis, enggak apa-apa. Alhamdulillah udah terbalas dengan baik. Nah, Bapak untuk mengambil natijah atau kesimpulan, Bapak silakan kepada kelompok, lalu akan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Silakan ambil kesimpulan singkat. Qaulun natijah, kemudian tafadhol tahtim bihazil al-barnamij. Silakan ditutup presentasinya. Ayo, siapa yang menutup? Ada Syarif, ada Afra, ada siapa tuh, banyak itu. Ada Amrita. Ayo Syarif, ditutup. Enggak kedengar ya suara Bapak? Waktunya udah lama. Habis. Ya.
Ya, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dari materi syukur ini tentang perbuatan-perbuatan kita sehari-hari itu syukur datangnya dari hati, datangnya dari niat gitu kan. Nawaitunya, walaupun nggak ada nggak ada pelafalan dari nawaitu itu sendiri, rasa syukur adalah manifestasi dari rasa niat kita kepada Allah atas segala perilaku kita di dunia. Jadi sekian aja kesimpulan dari kelompok kami. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukran kasiran, syukran jazilan kepada kelompok 4. Insya Allah kita lanjut dulu materi minggu depan ya. Berarti kelompok 5 dan kelompok 6 yang itu tentang ihsan, meraih kasih Allah dengan ihsan. Nah, ihsan itu merupakan arkanuddin, ruknun min arkaniddin, satu rukun dari rukun agama. Kalau kita kenal rukun Islam, rukun iman dan lain-lain. Nah, kelompok 5 agar siap ya. Bila itu